Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan berkah. Saya pinta satu orang untuk memimpin berdoa. Siapa yang bisa? Adik bisa? Bisa ya? Oke, kan Dek? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Terima kasih kepada Adinda Erviani ya. Erviani. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Supaya kita tahu siapa yang hadir hari ini ya kan. Juwita, Saya, Bu. Putri, Erpiani, ya. Alia, Dila. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Baik adik-adik, setelah yang lalu kita belajar mengenai apa itu kodifikasi Al-Quran dan bagaimana tahapan-tahapannya, maka hari ini kita akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang mendalam mengenai Makkiyah dan Madaniyah ini, di sini saya akan sampaikan kepada adik-adik semua, adapun capaian pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah di mana mahasiswa mampu memahami perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Artinya, kalian harus tahu dulu apa pengertian Makkiyah, apa pengertian Madaniyah. Nah, adapun metode pembelajaran yang saya sampaikan hari ini adalah dengan metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, kemudian juga saya akan membuat small group discussion. Jadi nanti kita akan berdiskusi ya mengenai Makkiyah dan Madaniyah ini. Ya, sebelumnya mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang. Kenapa latar belakang ini penting? Sebelum kita memulai sesuatu, tentu kita punya alasan kenapa kita harus belajar tentang materi tersebut. Nah, di mana Al-Quran merupakan salah satu mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah kepada beliau dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini turun selama kurang lebih 23 tahun. Lalu dengan cara berangsur-angsur atau bit tadarruj. Nah, dalam proses turunnya Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran di tempat yang berbeda-beda dan dengan latar belakang dan alasan khusus. Yang mana tempat itu kita kenal ada di Makkah, ada di Madinah. Di sini Ibu ada cantumkan tulisan Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum kita masuk kepada definisi yang sebenarnya, Ibu mau tanya kepada adik-adik semua, apa itu definisi Makkiyah dan Madaniyah? Coba, Juwita, itu Makkiyah dan Madaniyah. Pernah dengar sebelumnya? Pernah? Iya, oke. Apa itu? Baik, Bu, terima kasih. Kawan Juwita, Makkiyah adalah kota Makkah, sedangkan Madaniyah yaitu kota Madinah. Hampir benar. Oke, jawaban Juwita hampir mendekati, tapi belum sempurna. Nah, Ibu mau tanya ke yang lain, mana tahu ada jawabannya yang membantu ya. Siapa kira-kira ya? Oh, Alia, coba Alia, silakan. Menurut saya, Bu, Makkiyah itu ayat yang turun dari Mekah, Ya. sedangkan Madaniyah itu ayat yang turun di Madinah. Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, sedangkan Madaniyah Ayat yang turun di kota Madinah. Oke, hampir sempurna ya, tapi belum sempurna 100%.
Oke, setelah tadi kita dengar penjelasan dari Juwita, dari Alia mengenai apa itu Madaniyah dan Makkiyah, di sini Ibu akan jelaskan ya, agak lengkap dari yang punya teman-teman kita tadi. Adapun Makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi kalau tadi jawaban Alia ayat yang turun di kota Makkah itu benar, tapi tambahannya adalah sebelum berhijrah ke Madinah. Jadi poin pentingnya itu sebelum berhijrah ke Madinah. Paham ya? Ya. Sedangkan Madaniyah itu kan terambil dari kata Madinah ya. Tadi disebut teman kita Alia bahwa Madaniyah itu adalah ayat yang turun di kota Madinah. Namun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi kalau tadi Makkiyah itu dia sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah setelah hijrah ke Madaniyah. Sudah tergambar kira-kira apa perbedaan antara keduanya? Sudah ya? Nah, bahwa Makkiyah itu adalah sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah setelah hijrah ke Madinah. Sederhana saja. Oke ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Karena tadi kita sudah clear mengenai definisi atau at-ta'rif dari Makkiyah dan Madaniyah, maka kita masuk kepada ciri-ciri Makkiyah. Nah, jadi teman-teman, setiap Makkiyah dan Madaniyah itu dia memiliki ciri-ciri, sama seperti halnya kita manusia. Misalnya Alia, ciri-cirinya apa? Dia cantik, putih, seperti itu kan. Kalau misalkan siapa, Juwita ya? Juwita manis, ada tai lalat di pipinya, itu kan ciri-ciri ya. Jadi sebenarnya seperti ini pula lah, bahwa Makkiyah juga memiliki ciri-ciri, ya kan? Nah, adapun ciri-ciri Makkiyah adalah yang pertama, kita bisa lihat ditemukannya tanda as-sajadah di akhir ayat. Ada yang tahu tanda as-sajadah? Yang berbentuk seperti apa? Kubah masjid itu. Nah, itulah dia tanda as-sajadah. Contoh ayatnya apa? Di situ ada saya letakkan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baru ada tanda seperti kubah, itu menandakan ayat sajadah. Lalu yang kedua ciri-cirinya adalah kalla. Terdapat kata-kata kalla di dalam ayat tersebut. Contohnya apa? Sudah kita jelaskan tadi, ada di sana kalla la tuti'hu. Berarti dalam satu kalimat itu ada kalla dan ada tanda sajadah tadi, ya kan? Terangkum dia di sana, kan? Ya, selanjutnya, ciri selanjutnya adalah diawali dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Jadi, di dalam Al-Quran jika kita temukan kalimat ya ayyuhan nasu, maka itu merupakan salah satu ciri dari ayat Makkiyah. Pernah dengar nggak dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kan? Banyak ya. Nah, kalau yang rajin ngaji tahulah itu, ya kan? Oke. Selanjutnya ada kisah Nabi. Jadi Makkiyah ini biasanya dia bercerita tentang Nabi, Rasul, serta umat-umat terdahulu. Kemudian ciri yang paling kelihatan sekali adalah ayatnya pendek-pendek. Contoh, surah apa kira-kira yang pendek? Iya benar, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, hatal akhir. Nah itu pendek ya. Oke, selanjutnya adapun ciri-ciri Madaniyah adalah yang pertama, berbicara tentang peperangan orang-orang munafik, ahli kitab, dan ajakan yang tidak berlebih-lebihan. Lalu yang kedua adalah berisikan tentang ayat-ayat hukum. Nah ini yang mendominasi ya. Di dalam ayat-ayat Madaniyah itu dia pada umumnya berisikan tentang ayat-ayat hukum. Seperti hukum had, faraid, sipil, sosial, dan kenegaraan, dan hukum-hukum lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ayatnya panjang-panjang. Jadi kalau tadi Makkiyah ayatnya pendek-pendek, dia Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Contohnya surah Al-Baqarah, panjang nggak itu? Panjang, itu termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Kemudian ciri selanjutnya adalah diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi Makkiyah dia ya ayyuhan nasu, kalau ini ya ayyuhalladzina
amanu. Apa arti amanu? Beriman. Kenapa Madaniyah berbicara tentang iman? Karena telah hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Sudah bicara tentang iman, lebih spesifik lagi pembahasannya. Paham? Oke. Saya sudah jelasi ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Semoga sudah tergambar ya. Apa itu Makkiyah dan Madaniyah. Sekarang ibu mau adik-adik buat kelompok. Ini sekitar, buat aja lah 2 kelompok. 3-3 ya. 3-3 buat kelompok. Ya silakan. Silakan. Oke. Silakan kita bagi kelompok. 3 orang. Ini ke sini, ini ke sini. Silakan bergerak. Buat lingkaran aja, lingkaran ya. Supaya lebih enak diskusinya. Ya. Bawa pena ya, ada pena ya. Pena kertas. Sediakan. Tugasnya adalah adik-adik mencari ayat yang masuk ke dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah. Kelompok yang ini mencari ayat tentang Makkiyah, sedangkan yang ini tentang Madaniyah. Bisa ya? Bisa dong. Buka Al-Qur'annya. Selesai ya? Sudah. Oke. Sekarang ibu mau bertanya ke kelompok yang pertama. Tadi tugasnya apa? Contoh Makkiyah. Sudah dapat? Sudah, Bu. Surah apa itu? Surah An-Naba, Bu. Di juz? 30. Iya, coba silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allah sayalamun tsumma kalla sayalamun. Oke, yakfi, cukup. Terima kasih. Nanti kita evaluasi ya. Oke, terima kasih kelompok 1 atas contohnya. Kita lanjut ke kelompok 2, kelompok Madaniyah. Sudah dapat contohnya? Sudah, silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah. Ini surah apa ini? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 7. 7. Oke, yang tadi sana surah An-Naba, yang di sini surah Al-Baqarah. Sepertinya adik-adik sudah paham ya. Cluenya tadi apa? Kalau dia Makkiyah itu dia pendek-pendek ya kan? Kalau dia Madaniyah panjang-panjang. Itu clue pada umumnya ya, walaupun nanti ada penjelasan lebih spesifik mengenai Makkiyah dan Madaniyah ini ya. Tapi saya harap adik-adik sudah mulai paham ya mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa surah yang tergolong ke dalam Makkiyah itu seperti yang pertama adalah surah Al-An'am yang mana turun di Makkah, semua ayat kecuali 3 ayat kemudian dari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama manfaatnya adalah kita mengetahui mana saja ayat yang turun duluan dan mana saja ayat yang turun belakangan. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk menentukan ayat mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Lalu untuk menanamkan keyakinan kepada umat dari sudut sejarah mengenai keabsahan ya, keotentikan Al-Quran bahwa ia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dari penyimpangan dan kepalsuan. Kesimpulan, apa kesimpulannya? Bahwa ketika kita belajar Makkiyah dan Madaniyah, maka dapatlah kita ketahui bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu adalah pembagian ayat-ayat Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya. Ada yang turunnya di Makkah dan ada yang turunnya di Madinah, dan ada yang turunnya itu sebelum hijrah Nabi dan ada pula yang setelah hijrah Nabi. Lalu kesimpulan lainnya adalah membantu dan memudahkan kita dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam. Jadi tadi kan kita sudah lihat ya bahwa manfaatnya itu adalah kita tahu mana ayat nasikh dan mansukh. Kita tahu mana ayat yang turunnya duluan dan mana ayat yang turunnya belakangan. Oke. Ya, setelah kita menyelesaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, tidak lupa pula ibu mengingatkan kepada kalian untuk menyelesaikan tugas. Jadi ada tugas nanti adik-adik di rumah minggu depan dikumpul ya. Tugasnya adalah kalian mencari 3 ayat yang tergolong ke dalam Makkiyah dan 3 ayat yang tergolong ke Madaniyah. Bisa ya? 3-3 berarti setiap orang ada 6 ayat. Please.
Ya, mungkin ya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya dalam pembelajaran hari ini. Semoga yang saya sampaikan hari ini dapat menambah pengetahuan kita, ya kan? Jadi kita tahu ya, bukan hanya bisa mengaji, tapi kita juga tahu ayat yang kita baca setiap hari itu mana yang dimakan, mana yang perlu. Saya ucapkan mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak sesuai dan tidak mengenai hati adik sekalian. Kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.